Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Octavia Tamira dengan NIM A1C4190062 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina dengan tujuan mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal dan eksternal serta memahami fungsinya. Sebelumnya, apa sih reproduksi itu? Menurut Novrianti tahun 2014 halaman 1, reproduksi merupakan proses memperbanyak keturunan untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya, sistem reproduksi itu apa? Menurut Hafiz tahun 2013 halaman 153, sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Sistem reproduksi terdiri dari organ seks primer atau gonad, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Juga organ seks sekunder berupa kelenjar dan saluran-saluran. Selanjutnya, organ-organ reproduksi. Yang pertama, organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Yang pertama, bagian eksternal. Bagian eksternal terdapat penis yang berfungsi sebagai saluran pembuangan sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Yang kedua, skrotum yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu bagi spermatozoa. Selanjutnya, bagian internal. Bagian internal terdapat testis yang berfungsi menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon seks bagi pria. Yang kedua, epididymis yang merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis yang berfungsi menyimpan dan mematangkan sel sperma. Yang ketiga, ada vas deferens yang merupakan saluran panjang dan lurus mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat, berfungsi mengangkat sperma menuju vesikula seminalis. Yang keempat, ada saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Yang kelima, uretra yaitu saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Yang keenam, vesikula seminalis yaitu tempat menampung sperma yang berfungsi menetralkan suasana asam dalam saluran reproduksi wanita. Yang ketujuh, ada kelenjar prostat yang merupakan kelenjar terbesar dan menghasilkan getah putih yang bersifat asam. Terakhir, ada kelenjar Chowberi yang merupakan kelenjar yang menghasilkan lendir yang bersifat alkali, berfungsi menetralkan suasana asam dalam uretra. Kedua, yaitu organ reproduksi wanita. Sama seperti pria, terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Bagian eksternal terdapat vagina yang merupakan saluran penghubung uterus dengan tubuh bagian luar yang berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan. Pada vagina terdapat selaput darah. Selanjutnya ada vulva. Vulva terbagi menjadi dua, yaitu labia mayor yang merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Yang kedua ada labia minor yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Pada bagian internal terdapat ovarium yang merupakan jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim, berfungsi sebagai tempat produksi sel telur dan hormon seks perempuan. Lalu ada infundibulum yang berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Selanjutnya terdapat tuba fallopi yang berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur menuju uterus. Ada juga oviduk yang merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba fallopi. Selanjutnya uterus. Uterus merupakan suatu ruang berbentuk seperti buah pir, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin. Selanjutnya cervix. Cervix sering juga disebut sebagai leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, berfungsi melindungi rahim dan sebagai jalan masuk sel sperma.
Yang terakhir ada klistoris yang merupakan suatu benjolan kecil yang sensitif terdapat di dalam vulva. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah silet, gunting, karter, kapas kesehatan, pinset, jarum pentul, alkohol, tisu, styrofoam, serta mencitnya. Berdasarkan pengamatan tentang sistem reproduksi yang telah saya lakukan pada mencit betina, didapatkan bagian yang terlihat adalah ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan lemak. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa organ reproduksi wanita dibedakan menjadi eksternal dan internal. Eksternal terdapat vagina, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan. Yang kedua ada internal, terdapat ovarium berfungsi sebagai tempat produksi sel telur. Selanjutnya uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan janin. Oviduk berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin tidak banyak yang bisa dilihat dikarenakan alat bedah yang terbatas dan faktor pembedahan yang kurang rapi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.